Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika wa ala ashabihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat Geraha Mobisel yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang satu-satunya yang berhak menerima segala puji-pujian yang terbaik atas segala limpahan nikmatnya. Yang paling terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Setelah itu nikmat kesehatan yang kita rasakan sampai detik ini, kita bisa melaksanakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal soleh yang kita kerjakan pada hari ini. Ma'asyiral muslimin, tak lupa semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam,
dan kepada para keluarganya, dan kepada para sahabatnya, dan para istrinya, dan yang mengikutinya hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim mencatatkan suatu persaksian yang sangat agung, di mana persaksian ini disaksikan oleh Allah sendiri dan para malaikatnya dan para ahli ilmu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan persaksian tersebut adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu." Allah Subhanahu wa taala bersaksi ya bahwa tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah secara benar selain Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikah, baru Allah sandingkan dengan para malaikatnya. Para malaikat juga bersaksi. Wa ulul ilm, dan orang-orang yang berilmu, para alim, para ulama ya yang ada di muka bumi ini. Qaiman bil qist, ini adalah persaksian yang paling adil ya dari seluruh persaksian, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memberi kita rizki, yang mengatur segala perkara kita, maka karena sebab itu hanya Allah lah yang berhak disembah. Ya, Allah yang memberi kita rizki, segala nikmat sampai detik kita ini sekarang, maka persembahan ibadah kita, doa kita, segala kebutuhan hajat kita hanya boleh dipersembahkan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ke selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illahu, Allah ulang lagi, tidak ada ilah yang berhak disembah secara benar. Huwal azizul hakim, Allah yang maha perkasa, al aziz, al hakim, yang maha memiliki hikmah, maha bijaksana. Setelah itu langsung Allah sambung ya persaksian tersebut, yaitu apa? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanya satu, adalah al-Islam. Ya, jadi yang dibilang di sini ad-din hanya dinul Islam. Tidak ada din selain Islam. Ad-dian, jamak dari din, itu adalah agama-agama yang menyatakan kesesatan agama-agama tersebut. Kalau Allah sebutkan din di Al-Quran hanya ada satu din, yaitu dinul Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di ayat yang lain di surat Ali Imran, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan sekali-sekali Allah terima agama tersebut. Ya. Ini pemahaman agama Islam. Pemahaman kita sebagai seorang muslim, sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Ya, apabila ada pemahaman yang menyelisihi pemahaman ini, maka ini adalah kesesatan. Dan ini adalah pengingkaran terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Contohnya orang yang menyamakan semua agama. Ya. Akhir-akhir ini kita lihat ada imam besar yang bahkan dibilang masjid terbesar di Indonesia atau se-Asia Tenggara menyebutkan bahwa agama semua sama. Ya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Bahkan bagaimana kita bisa bilang sama? Orang yang menyembah 3 Tuhan, ya, yang mereka sebut Tuhan, yaitu Isa bin Maryam, ya, dan Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. 3 yang mereka sembah. Ada lagi yang menyembah Uzair ibnullah, Uzair anaknya Allah. Itu mereka sebutkan Uzair sebagai anaknya Allah, padahal Allah tidak beranak, subhanallah. Lam yalid walam yulad. Ini keyakinan kita. Ya, bahkan keyakinan ini harus dipahami oleh seluruh umat muslim, yang awam dan yang alim. Ya. Bahkan seseorang tidak bisa dibilang seorang alim kalau dia tidak memahami dengan pemahaman ini. Atau mungkin ilmunya yang dia miliki adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Yang bahkan ilmu itu akan
menjebloskannya ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Dan juga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai umat Islam dan beriman, kita harus patuh terhadap perintah Allah, ya, yaitu bertakwa kepada Allah. Di mana terjemahan bertakwa adalah ketika kita membuat suatu penjagaan, suatu benteng di antara diri kita dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan apa? Dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nurin minallah, di atas cahaya Allah, yaitu Alkitab wa sunnah, Al-Quran dan Al-Hadits yang sahih. Tarju thawab Allah, kalian menginginkan ganjaran atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian menginginkan wajah Allah. Yang kedua adalah ketika kita meninggalkan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, di atas ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah juga, yaitu Alkitab, Al-Quran wa sunnah. Takhafu iqab Allah, kita takut terhadap azabnya Allah. Ini adalah pengertian takwa yang sebenar-benarnya, ya, dikatakan oleh para ulama rahimahumullah. Dan salah satu perintah Allah dalam akidah bertauhid, ya, ketika kita mau dibilang sebagai orang yang bertakwa, kita akan mendapatkan faidah-faidah daripada ketakwaan, ya. Dan salah satu perintah Allah dalam bertauhid adalah al-wala wal bara. Al-wala wal bara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang dimana firman ini sering kita dengarkan di saat-saat masa politik, ya, di beberapa tahun yang lalu, sampai demo besar-besaran, sampai ada pemimpin yang dimasukkan ke penjara, ya. Tapi sekarang kita udah lupa sama firman ini. Subhanallah. Padahal itu baru beberapa tahun yang lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya. Allah panggil orang-orang yang beriman di antara kita, orang yang bertauhid, orang yang memiliki keimanan kepada Allah, keberadaan Allah, keesaan Allah, keuluhian Allah. Ya, Allah sebagai ilah yang berhak disembah, Allah yang menciptakan kita, ini keimanan. Allah panggil orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman, tidak usah peduli terhadap firman ini. Ya, itu maksud Allah Subhanahu wa taala. La tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Jangan kalian ambil musuh-musuhku dan musuh-musuh kalian sebagai aulia, sebagai wali-wali kalian. Ya, siapa musuh-musuh ini yang Allah sebutkan? Allah sebutkan di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian ambil orang Nasara dan Yahudi sebagai aulia, sebagai wali-wali kalian. Ini adalah tafsiran dari ayat yang kita telah sebutkan sebelumnya. Musuhku dan musuh kalian, kata Allah. Bagaimana Allah bisa bilang musuh, ya, tetapi kita berpeluk-pelukan, bercium-ciuman, berkasih sayang dengan mereka? Tidak mungkin. Bahkan yang berkajian, mengkaji agama Islam, mengkaji Al-Quran, mengkaji sunnah, dibubarkan. Na'udzubillah. Tetapi berkasih sayang dengan kafirin, al-Yahud wal Nasara, yang membantai saudara kita di Gaza, Palestina. Hafizahumullah. Allah Subhanahu wa taala setelah itu melanjutkan, aulia ini siapa? Aulia ini ditafsirkan oleh para ulama, orang yang kita cintai, orang yang menjadi pengganti kita sebagai umara, sebagai pemimpin, orang yang menjadi sahabat dekat kita, orang yang menjadi pelindung kita. Ini adalah namanya aulia. Jangan kalian ambil mereka sebagai wali. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Allah jelaskan lagi. Ini sangat-sangat jelas. Kalian melemparkan cinta kepadanya, kalian saling bercintaan dengannya. Jangan kalian kerjakan ini. Tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haq. Karena mereka telah kafir terhadap apa yang Allah turunkan kepada kalian. Maksudnya apa? Al-Quran. Mereka telah kafir terhadap wahyu Allah Subhanahu wa taala. Alkitab. Itu adalah Alkitab yang al-haq, kebenaran yang Allah turunkan. Mereka kafir terhadap hal tersebut. Allah sebutkan lagi di ayat yang lain di surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru
min ahlil kitabi wal musyrikina. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahlil kitab, orang yang diturunkan kitab kepadanya. Siapa? Tidak ada lagi selain Yahud dan Nasara. Ahlul kitab. Mi wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Bukan hanya mereka, tapi orang-orang musyrik juga. Orang yang mengaku Islam tetapi mereka berbuat kesyirikan. Allah katakan apa? Ulaika hum syarrul bariyah. Ulaika mereka ada di dalam neraka, dan mereka adalah syarrul bariyah. Mereka adalah ciptaan Allah yang terburuk. Mereka kekal di dalam neraka, kata Allah. Bagaimana bisa bilang agama sama, ya, Yahudi, Nasara, Islam sama, padahal agama Islam ini akan menjanjikan kita kekal di dalam surga, ya, dan mereka kekal di dalam neraka. Sungguh tidak sama. Kenikmatan yang kekal dan azab yang kekal. Nauzubillahi min dzalik. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan seekor kambing yang dikatakan sebagai al-maut. Allah sembelih al-maut tersebut. Tidak ada kematian. Yang di neraka kekal di neraka, yang di surga kekal di surga. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahli surga karena keislaman kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kita mengikuti Rasulullah SAW, ini adalah wasiatnya Rasulullah SAW. Barang siapa yang cinta kepada Rasulullah SAW, hendaknya dia mengerjakan wasiat ini. Al-Quran adalah wasiatnya Rasulullah SAW. Ya. Dan jangan sampai kita mengaku bahwa kita cinta kepada Rasulullah SAW, kita cinta kepada Allah, kita tidak menjalankan wasiat ini, tapi malah kita mengerjakan hal-hal yang tidak disyariatkan dalam agama kita. Contohnya dalam bulan ini ada pesta bermaulid Nabi. Ya, tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan, bahkan ini bertasyabbuh bil kafirin, mengikuti orang-orang kafir. Kenapa? Mereka merayakan Natal sebagai hari lahirnya Isa bin Maryam. Dan yang mengadakan ini pertama adalah Asyiah di kaum Fatimiyah di waktu itu di abad ketiga Hijriyah. Ini bisa kita cek nanti. Pertama kali ada di waktu kapan? Perayaan ini di abad ketiga Hijriyah, ya. Dan tidak ada riwayatnya sebelumnya. Dikerjakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dikerjakan oleh Rasulullah SAW, tidak ada, ya. Jadi kalau kita betul-betul cinta kepada Rasulullah SAW, hendaknya kita menegakkan sunnahnya Rasulullah SAW. Wasiatnya Rasulullah SAW kita tegakkan, ini kita tegakkan, ya. Kita tidak boleh mengambil mereka sebagai aulia. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Mereka mengeluarkan Rasul kalian, Nabi Muhammad SAW, diusir dari kampungnya Makkah Al-Mukarramah. Diusir. Dan kalian juga diusir. Kita lihat orang-orang di Gaza, saudara kita di Palestina, mereka diusir. Mereka dibantai, bukan hanya diusir, dibantai. Di West Bank mereka dibantai juga, diusir juga. Subhanallah. Apakah pantas kita berkasih sayang dengan mereka? Nggak pantas, subhanallah. Apalagi menyatakan sebagai imam besar, ya, lalu bercinta-cintaan dengan mereka. Nauzubillah min dzalik. Antu'minu billahi rabbikum. Hendaknya kalian beriman kepada Rabb kalian. In kuntum kharajatum jihadan. Jika kalian mau untuk berjihad kepada Allah di jalan Allah, jihad dan fi sabili, di jalanku, kata Allah. Wa btigha amardati, jika kalian mau mencari ridhoku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tusirruna ilaihim bil mawaddah, jika kalian berkasih sayang dengan mereka secara tersirat, dengan kasih sayang, dengan cinta di hati kalian kepada mereka, kepada orang-orang kafir yang telah kita sebutkan tadi. Wa ana a'lamu bima akhfaitum wa ma a'lantum. Dan aku maha tahu apa yang ada di hati kalian, yang kalian sembunyikan aku tahu, kata Allah. Dan apa yang kalian pertontonkan aku tahu semua. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa yang berkhianat di dalam hati. Wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut yang telah kita sebutkan tadi dari kalian,
maka dia telah tersesat dari jalan yang lurus, kata Allah Subhanahu wa taala. Jalan Shiratal Mustaqim. Allah sebutkan di ayat yang selanjutnya di Al-Maidah tadi yang sudah kita sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya. Ini jelas di sini. Ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka menjadi wali sebagian yang lain. Wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum. Dan barang siapa dari kalian yang menjadi walinya mereka, fa innahum minhum, maka dia adalah bagian dari mereka. Ini ancaman yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahum minhum. Allah tidak bilang mereka kafir yang bercinta-cintaan dengan mereka. Tapi Allah bilang mereka bagian dari mereka. Ya, orang yang bercinta-cintaan ini adalah bagian dari Yahudi wan Nasara. Ini sebagai ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Orang yang berani-berani mengerjakan hal ini, ya, dia tidak beriman kepada ayat Allah, dia memungkiri ayat Allah, dia mengerjakan hal ini, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Ya. Kalau kita berani mati di atas kezaliman, mati di atas kesesatan, silahkan. Kita mau kerjakan apapun, tidak usah pikirkan. Tapi berarti kita juga nggak peduli dengan nasib kita di hari kiamat nanti. Nasib kita di dalam kubur kita, apakah kita akan diazab, apakah kita akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in fi umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Contoh terbaik dari yang telah kita sebutkan, larangan-larangan Allah sebelumnya, adalah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi panutan kita, yang telah Allah kabarkan, Allah abadikan di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Telah ada bagi kalian, ya, uswatun hasanah, contoh yang terbaik, fi Ibrahim walladzina ma'ah, di Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang mukmin, orang muslim yang bersama Nabi Ibrahim. Idz qalu liqaumihim, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada, ketika orang-orang kafir dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan para sahabatnya, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Ini contoh yang baik. Berlepas diri bukan menyatakan kasih sayang, menyatakan berpeluk-pelukan atau bercium-ciuman. Nauzubillah min dzalik. Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum, kami telah kafir kepada apa yang kalian lakukan. Wa bada bainana wa bainakumul adawat wal baghdha, dan telah muncul di antara kami permusuhan dan kebencian. Ya. Kita lihat di sini al-adawat wal baghdha, permusuhan dan kebencian, jelas di sini. Abadan, selama-lamanya, tidak ada pengecualian. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman hanya kepada Allah. Maksudnya hanya beribadah kepada Allah di sini. Tauhid uluhiyah. Illa qaula Ibrahim li abih, kecuali perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada abahnya. Ini yang bukan uswatun hasanah. Ya. Kata apa kata Nabi Ibrahim? La astaghfiranna lak, sesungguhnya aku akan minta ampun untukmu ya abahku.
Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu Nabi Ibrahim belum mengetahui larangan tersebut. Wa ma amliku laka minallahi min syai', dan aku enggak dapat menyelamatkanmu dari Allah sedikit pun. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Rabb kami, kata Nabi Ibrahim, kepadamulah kami bertawakal dan kepadamulah kami bertaubat dan kepadamulah kami kembali. Dan orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang beriman dan tawadu, merendah, lembut, berkasih sayang terhadap kaum mukminin, terhadap orang-orang Islam, dan keras terhadap orang kafir. Ya, di sini di suatu ayat ini yang terakhir mungkin Ibnu Jurayj mentafsirkan ayat ini bahwa ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaum. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad dari agama Islam dari kalian, maka Allah akan mendatangkan kaum yang mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Azillatin 'alal mu'minin. Mereka kasih sayang, saling berkasih sayang terhadap orang mukmin, orang Islam, bukan orang kafir. A'izzatin 'alal kafirin, dan mereka keras terhadap orang kafir. Ini contoh orang yang beriman. Ini orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut terhadap cercaan orang yang mencela. Ini orang yang mukmin. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Sesungguhnya Allah memiliki karunia yang Allah berikan kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Jadi di akhir ayat ini kita tambahkan lagi ayat yang terakhir di surat Al-Bayyinah yang kita semua hafal, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum syarrul ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah ciptaan Allah, makhluk Allah yang terbaik. Bagi mereka adalah jannatun adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Bagi mereka jannah, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhoi mereka dan mereka ridho kepada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Ini adalah bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal saleh kita dan menunjukkan kita ke jalan bertauhid kepada Allah, jauh dari kesyirikan, menunjukkan kita kepada jalannya sunnah, dijauhkan dari bid'ah, menjauhkan kita dari segala maksiat, menunjukkan kita kepada ketaatan kepada Allah. Semoga Allah beri kita taufik dan hidayah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun sami'ud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka ad-din ya rabbal alamin. Allahumma ahlikil yahud wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustada'afin fi Gazzah wa fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma dammir a'da'ahum. Allahumma 'alaika bihim fa innahum la yujizunak. Allahumma ij'al tadbirahum tadmiran 'alaihim. Ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.